Ya, Bapak Ibu selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat ya. Nggak ada di video kayak gitu. Iya, terima kasih pagi ini mau meluangkan waktu sejenak, mungkin beberapa jenak maksudnya ya, untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi guru penggerak. Memang tidak semua hal akan saya bagikan karena dengan waktu kita yang singkat ya. Tapi ada satu bagian mengenai budaya positif yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu karena ini baik untuk kita dengarkan bersama, pelajari bersama di sekolah. Boleh pause ya? Bagaimana boleh di pause? Bapak Ibu, apa yang saya bagikan sebentar, mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda dari apa yang biasa kita lakukan. Mungkin juga agak bertentangan dengan apa yang menjadi paradigma atau yang kita biasa lakukan sehari-hari di kelas. Gitu. Tapi saya harap kita bisa belajar bersama-sama ya, karena saya percaya kita semua ingin memiliki atau mendambakan adanya budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya ingin bertanya sebelumnya, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Boleh bantu saya? Apa pentingnya menciptakan suasana yang positif di lingkungan kita? Supaya kita betah. Supaya kita betah, betul. Supaya semangat. Supaya semangat, betul, benar ya. Kita nyaman. Supaya kita nyaman, benar. Betah, semangat, jadi nyaman ke Supaya sekolah. kita lebih kreatif nantinya. Wih, mantap nanti lebih kreatif karena kita nyaman ya, betah, semangat, jadi akhirnya muncul kreativitas ya. Bu Piping, Nah, semua lalu harus positif. Semua harus positif. ya, Tolak menolak dong. apa ya ini? Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan. Apa sih hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada nggak kaitannya? Tapi aku ngertiin pertanyaannya juga bingung. Oh ya, hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada nggak hubungannya kira-kira? Harmonis. Harmonis? Kayak penjahit. Baik-baik saja kayaknya. Ada sih. Apa? Ada hubungan. Ada hubungan. Mungkin Bapak Ibu belum terbayang mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Tahun ini kita akan menjalankan sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Sekolah penggerak itu berdasarkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang seperti apa sih? Mungkin ini juga belum terbayangkan sama Bapak Ibu. Tapi kalau yang kemarin kita mengerjakan PMM sudah mulai ada gambaran ya tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu salah satunya pendidikan itu merupakan tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Jadi guru kita ini berperan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada si anak, gitu ya, untuk mencapai keselamatan dia, kebahagiaan dia sebagai anggota masyarakat. Nah, tuntunan dalam pendidikan ini tuh jadi intinya setiap anak ini, anak-anak kita ini punya potensinya masing-masing. Nggak semua anak jago matematika, nggak semua anak jago di bahasa. Ada yang anak jagonya cuma nyanyi doang mungkin ya, ada yang anak jagonya main basket. Nah, tugas kita justru menuntun tumbuh kembangnya mereka sesuai dengan potensinya masing-masing, bukan mengubah potensi awalnya mereka. Itu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sehingga kaitannya tadi dengan antara suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan kita menuntun mereka sesuai kodrat mereka, kita akan menciptakan suasana yang nyaman, yang tadi di awal ya, nyaman, menyenangkan, yang membuat anak-anak kita betah, sehingga anak kita bisa, tadi yang sudah disampaikan, lebih kreatif, mengeksplor dirinya tak terbatas sampai dia mencapai aktualisasi dirinya. Itu kaitannya ya Bapak Ibu ya, antara menciptakan suasana yang positif tadi ya, membuat nyaman, betah pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita menuntun mereka sesuai dengan potensi awal mereka, bukan anak yang jago nyanyi dipaksa jadi jago bahasa Inggris misalnya. Tidak, tapi menuntun kodratnya mereka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melakukan hal ini. Bapak Ibu boleh berpasang-pasangan ya, duaan saja. Ada pasangannya masing-masing ya? Duaan ya? Coba buka. Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Angpau yang tadi misalnya. Ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu simpan, yang nggak mau Bapak Ibu jangan sampai ini hilang begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan pasangan
30 menit. 30 menit lama. Setengah jam. Iya, sampai makan siang. 30 menit. 30 detik ya Bapak Ibu. Misalnya nanti Bu Neti dengan Pak Alex, saya Bu Neti duluan nih. Pak Al, gimana caranya supaya Bu Neti mau membuka genggaman tangan ini dan membagikan kepada ya, coba masing-masing punya waktu 30 detik buat entah ngerayu, entah dibujuk, entah maksa, dibuka atau gimana caranya. Cara Bapak Ibu masing-masing coba. Silakan Ya, Bapak Ibu. Neki, buka saja deh. Silakan, silakan. Ada yang berhasil dibuka? Berhasil membukanya? Berhasil. Ada yang nggak mau membuka ya? Baik. Baik. Itu nggak mau itu. Siapa yang berhasil membuka? Saya. Pertama biasa. Udah diketok-ketok langsung buka. Kayaknya dia ngancam dan takut. Tapi mau membukanya? Kenapa membukanya? Takut. Takut diancam. Adalah sesuatu yang dikentut itu akan lebih baik kalau kita buka. Bu Dewi. Baik, membukanya ya. Baik, kalau Kita angkat karena dia udah lalu. baik. Sekarang contoh berikutnya yang tidak mau membuka. Kenapa Mau ya, Pak? Mau sendiri-sendiri. Langsung ada Bu Piping bukan aku kasih makanan tapi makanannya nggak ada. Jadi nggak mau buka ya? Oke, baik. Siapa lagi nggak mau buka? Pak Willy. Pak Willy, kenapa nggak mau buka? Jangan minta sesuatu. Bukan dibujuk gitu ya. Baik. Bapak Ibu kira-kira apa sih yang kita pelajari dari soal permainan cobalah buka? Itu permainan. Oke, simulasi Bapak Ibu, simulasi. Dari pagi. Yang mau saya tanyakan, ketika Bapak Ibu menggenggam tangan, siapa yang memegang kontrol di dalamnya? Aku. Ada orang lain yang memegang. Kalau Bu Dewi yang memegang kontrol siapa? Yang memegang kontrol. Kita mau disuruh gini, jadi Tinggal sendiri aja bukan? Ya, Bapak kita Ibu. mau gini, dia mau gini caranya. Simulasi cobalah buka ini ya. Baik, saya tidak akan mau Dioles. karena nanti bahasa tadi akan saya ulang Enggak dicek dulu satu persatu genggaman. Habis Cara genggam. permainannya begitu sih. Gitu. Ya, supaya itu semangat kan? Ya. Oke, Bapak Ibu. Ada yang genggamnya Tadi gini. ada yang Bapak Ibu mengatakan saya yang memegang kendali, ya, sehingga tidak mau membuka. Tapi ada juga yang mau membukanya. Tadi alasannya karena dibujuk, karena dikasih hadiah misalnya seperti itu. Ini seperti gambaran kita kepada anak-anak Bapak Ibu. Kita ingin menjalankan disiplin positif kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kadang dalam menjalankan disiplin kepada anak-anak kita, yang Bapak Ibu lakukan apa sih? Kadang bukan kayak salah ya, dia malah jadi ikutan di sini ya. Misalnya kerjaan tugas nggak? Kalau nggak kerjaan tugas, kamu nggak dapat nilai. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Mana nggak dikasih nilai juga, soalnya nggak diperiksa juga tugas saya misalnya sama kayak tadi ya. Mana nggak ada hadiahnya, katanya mau dikasih makanan tapi makanannya nggak kelihatan. Gitu. Sebetulnya kita seolah-olah kayak bisa mengendalikan anak-anak kita. Seolah-olah kayak mereka menurut, sebetulnya bukan karena kita bisa mengendalikan mereka, tapi mereka memilih untuk mau dikendalikan sama kita. Seperti tadi Bu Dewi contohnya. Ya udahlah, lebih baik diketuk daripada dipaksa buka misalnya. Mungkin anak-anak kita gitu Bapak Ibu dengan kita. Ya udah, nurut aja daripada ntar aku kurang poin misalnya, daripada aku nanti dihukum seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang mau kita bangun di tengah anak-anak kita adalah disiplin positif, bukan disiplin yang karena rasa takut, karena butuh hadiah. Karena semua itu tidak akan bertahan dalam waktu yang lama sebetulnya. Ya, Bapak Ibu, saya mau membagikan kertas referensi. Wah, Bapak apa udah referensi ya? Mohon di bolpen kan nggak bawa bolpen. Ya, silakan berbagi pulpen. Pulpen itu saya ada beberapa sih pulpen. Apa ini? Ada yang butuh pulpen? Saya cuma punya 3, mungkin yang punya boleh. Ya, Bapak Ibu. Ada. Ya, Bapak Ibu, ada satu
bisa jawab di bagian refleksi ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ada lagi yang tidak bawa pulpen? Level. Saya gambarin. Refleksi. Terus ada pulpen lagi ya? Ya Bapak Ibu, di bagian refleksi di kertas lembar yang saya bagikan ini pertanyaannya Bapak Ibu. Siapa yang belum? Saya. Ya Rosa. Mungkin pertanyaannya agak menggelitik sedikit ya. Bila di sekolah kita ini ya, nggak ada, iya betul Pak Pak Al, ini yang bikin kemarin Jojo. Saya kalau di kelas suka bikin lembar kerja ini dan minta anak-anak kita yang jago-jago letteran untuk membuatnya. Nah Bapak Ibu kita balik ke sini ya. Ini pertanyaan untuk refleksi. Bapak Ibu bisa jawab di tulisan refleksi. Ini tidak akan dikumpulkan, tenang. Ini untuk Bapak Ibu masing-masing karena ini sebagai bahan refleksi. Jika di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi kita yang suka datang terlambat, atau tidak ada atasan atau kepala sekolah yang memberikan kita penghargaan di akhir tahunnya karena kita jadi karyawan terbaik, guru terbaik misalnya, karena kita lakukan hal yang baik, sering tepat waktu, begitu ya. Apakah kita akan datang tepat waktu ke sekolah, Bapak Ibu? Apakah kita akan tetap datang tepat waktu mengajar di kelas bagi anak kita? Silakan Bapak Ibu, tuliskan refleksi Bapak Ibu di lembar masing-masing. Tulisannya di refleksinya bukan? Ya, di bagian refleksinya ya, karena ini masing-masing kelompok nanti ada pertanyaan berikutnya. Tulisannya harus bagus kan? Bebas. Nah ini untuk Bapak Ibu, jadi tenang saja tidak akan dikumpulkan ke saya kok. Kelihatan kan? Jika di sekolah ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan kepada kita sebagai karyawan terbaik karena datang tepat waktu, apakah tidak akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Jelaskan alasan Bapak Ibu di situ ya. Salah tepat waktu itu. Kalau rajin malah kecepatan. Susah ngaturnya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya, mohon maaf jika ada beberapa hal yang mungkin agak bertentangan dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Karena semenjak saya ikut guru penggerak, saya juga ditegur Bapak Ibu. Secara pribadi itu saya tertegur. Kontradiksi. Berapa kata ini? Bebas, 500 kata, satu kata aja ya gitu. Ya alasannya, ada alasannya, Ya, alasan Anda. ya, misalnya Bapak Ibu, oh iya saya akan tetap datang tepat waktu, kenapa? Atau enggak, saya akan datang sesuka hati saya karena apa? Gitu ya. Silakan masing-masing. Gimana caranya biar tepat waktu? Kalau rajin kan nanti kecepatan. Gimana? Kalau kita rajin nanti malah kecepatan Bu datangnya. Kita harus 6.30 ya biar tepat waktu. Iya. Sudah nunggu aja di DHC. DHC. Sudah Bapak Ibu? belum. Udah, saya emang nggak bisa Katanya mengarang. tadi sudah dijelaskan. Penjelasannya mau. Ya ini jadi bahan refleksi sih Bapak Ibu. Saya juga ketika ditanya seperti ini, saya melihat diri saya. Apakah saya datang Kak? Nggak terlambat tuh karena saya takut sama atasan saya, Aha. atau saya datang nggak terlambat itu karena saya pengen dapat hadiah di akhir tahun nanti gitu ya, sebagai guru terbaik misalnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu, betul Bapak Ibu. Atau saya datang tepat waktu karena hal lain, karena emang saya pengen, karena itu jadi kebiasaan buat saya. Saya tahu di antara Bapak Ibu tuh ada yang seperti itu kok, yang memang punya kebiasaan. Kalau nggak datang tepat waktu rasanya gatel gitu loh, rasanya gimana gitu ya. Saya yakin kita seperti itu juga sebetulnya ya, meskipun kadang banyak kendala aja di rumah kan ya. Seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kenapa sih saya memberikan pertanyaan refleksi seperti ini? Karena ternyata perilaku kita itu ada beberapa motivasi yang mendorong munculnya perilaku kita. Yang pertama, dan ini perilaku anak kita juga ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertanyaan awal tadi, ya udahlah aku nurut ke Bapak Ibu guru ini daripada aku dikurangin poin gitu ya. Jadi aku terlambat, aku bawa peralatan lengkap, aku ngerjain PR daripada aku nggak poin, daripada aku dapat nilai. Itu motivasi pertama. Atau motivasi yang kedua, supaya dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau aku selalu angkat tangan di kelas, guru aku langsung bilang, emang kamu paling jago di kelas. Begitu ya. Atau nanti kalau aku selalu senyum dan ramah, nanti di akhir pas lulusan aku akan dapat selempang
siswa ternama. Begitu ya, itu anak-anak kita ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu contoh diri kita sendiri ya. Seperti yang saya bilang, mungkin nanti di akhir tahun kepala sekolah kita akan memberikan penghargaan guru terajin misalnya gitu ya, guru terbaik. Nah ini motivasi yang kedua. Tapi ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Begitu Bapak Ibu. Dan seperti yang saya bilang tadi, di antara kita juga pasti ada Bapak Ibu yang memiliki motivasi ketika datang di sekolah tidak terlambat, karena yaitu Bapak Ibu tuh pengen mengaktualisasikan diri Bapak Ibu sebagai orang yang aku tuh orang yang on time, seperti itu ya. Dan aku punya value dalam diri aku di mana aku harus tidak terlambat. Dan sebetulnya inilah yang mau kita bangun di tengah anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, itu yang tadi dengan budaya positif. Nah, untuk membangun yang ketiga ini, maka mereka perlu punya apa Bapak Ibu? Perlu punya apa kira-kira? Pembiasaan, betul. Pembiasaan, tapi pembiasaan itu terbentuk, bisa terbentuk karena ini, bisa karena ini, bisa karena itu ya. Bisa karena pembiasaan itu bisa terbentuk karena takut hukuman, atau karena supaya dapat hadiah, atau karena mereka punya nilai dalam diri mereka, punya keyakinan, punya value yang mereka pegang, prinsip hidup mereka. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu, ini contoh nilai ya, banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang tidak terikat oleh ras, suku, dan agama latar belakang. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Contohnya salah satunya ini beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, nilai bernalar kritis, nilai berkebinekaan global, nilai bergotong royong, dan nilai kreatif, dan lain sebagainya. Ada nilai toleransi, ya, nilai keramahan, nilai kerjasama. Nah, dan tujuan disiplin yang kita berikan kepada anak-anak kita itu ingin menanamkan motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Mereka mau melakukan hal yang benar, lakukan kedisiplinan itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka punya nilai-nilai itu, begitu. Karena ketika kita punya motivasi yang ketiga tadi, itu tuh jadi motivasi intrinsik, nggak akan dipengaruhi oleh siapapun. Ya, misalnya hari ini masuk, misalnya setiap hari kita masuk 6:30, mau ada pemimpin kita, mau tidak ada pemimpin kita, karena kita udah punya nilai itu, ya kita tetap datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Ya, dan ini efeknya jangka panjang, nggak pengaruh mau ada hukum kek, mau nggak ada hukuman kek, mau dapat hadiah kek, mau nggak dapat hadiah, mereka akan tetap melakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, karena kita prakteknya sekarang mau lihat anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, kira-kira motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku anak-anak kita di sekolah? Dalam kelas Bapak Ibu masing-masing lah, pasti beda ya, karena kan Bapak Ibu punya cara masing-masing di kelas nih memperlakukan anak-anak seperti apa. Nah itu silakan Bapak Ibu isi di kotak ini ya, motivasi murid. Motivasi mana dari ketiga motivasi tadi yang paling mempengaruhi perilaku anak-anak Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing? Apakah motivasi yang takut gitu ya, takut dihukum, takut dapat hukuman teguran, kurangin poin, atau karena aku selalu ngasih pujian nih ke anak-anak misalnya gitu ya, jadi mereka tuh melakukan hal baik itu karena dapat pujian dari saya kasih poin, saya kasih bintang. Saya kalau di TK, anak saya kemarin ke TK, dia tuh banyak sekali stiker-stikernya ya. Ke sini ya. Atau karena motivasi anak-anak kita tuh mereka memang memiliki value bahwa aku tuh harus belajar, nah aku butuh itu, aku harus kerjain tugas karena memang itu jadi tanggung jawab aku. Kira-kira motivasi mana yang mendasari putra-putri kita di kelas Bapak Ibu masing-masing? Nggak sini kalau siapa? Beberapa anak kita ya. Setelah Bapak Ibu mencantumkan motivasi apa yang kira-kira paling banyak ya mendasari perilaku anak kita,
strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan buat menanamkan disiplin positif kepada anak-anak Bapak Ibu di kelas? Ya, di bagian sebelah atas kiri ini ada strategi, kemudian hasilnya bagaimana? Misalnya saya selalu memberikan stiker bintang kepada anak-anak saya yang mengerjakan tugas dengan baik atau belajar dengan sungguh-sungguh, hasilnya seperti apa? Hasilnya dia selalu mengerjakan tugas misalnya. Seperti apa Bapak Ibu? Hasilnya di bawahnya. Setelah yang pertanyaan dari hasilnya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu penting buat ditanamkan kepada anak kita. Karena kan kita sama-sama mau bersepakat ya, bahwa lebih baik anak-anak kita bersikap baik dan benar itu sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki ya. Nah kira-kira keyakinan atau value apa sih yang sebetulnya perlu ditanamkan di tengah anak-anak kita? Di bagian kotak yang tengah ya Bapak Ibu yang untuk nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan. Kebajikan apa dan kenapa sih nilai kebajikan itu perlu ditanamkan bagi anak kita? Nilai-nilai itu tadi banyak ya Bapak Ibu ya, ada nilai soal keramahan, nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai berkebinekaan global, nilai kalau misalnya di pelajaran tertentu ada nilai kesehatan misalnya, nilai keselamatan, nilai berpikir kritis, nilai akhlak mulia. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Kalau sudah saya mau kasih kasus ke Bapak Ibu. Ini kasusnya Bapak Ibu. Ada seorang anak namanya Iva. Dia nggak suka pelajaran matematika. Dia kurang menguasai pelajaran matematika. Kenapa harus matematika? Diskriminasi guru. Namanya ada menguasai pelajaran X ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau gambar buku di kelas. Gambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno ini ya. Pak Seno Nunung Rucaknya ini. Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva jadi gugup nih. Jadi Pak Seno ini ngasih soal, Iva jadi gugup dan nggak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya ya. Jadi tiba-tiba kelas pun kan dia tuh jadi gagap gitu ya. Mau jawabnya gimana bingung. Sehingga kelas melihat, teman-temannya melihat itu tertawa gitu, dan Pak Seno pada saat itu justru membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva maju ke depan, berdiri di depan kelas sampai nunjuk hidungnya karena nggak bisa jawab pertanyaannya Pak Seno. Kelasnya jadi makin gaduh dan anak pun mulai tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Bayangin Bapak Ibu suasananya ya? Bayang ya? Nah pertanyaannya, Bapak Ibu setuju nggak sih tindakannya Pak Seno terhadap Iva? Kasusnya matematika. Jadi begini sebenarnya Ya. pada suatu hari. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Nggak setuju. Kenapa? Tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Berperi kemuliaan. Tidak berperi kemuliaan. Baik. Ada jawaban lain?
Membuat anak trauma. Membuat anak trauma. Baik. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Cukup? Bullying, termasuk bullying. Termasuk bullying. Baik. Jadi Bapak Ibu semua tidak setuju ya? Atau ada yang setuju? Baik, saya anggap semua tidak setuju. Nah menurut Bapak Ibu, tindakannya Pak Seno ini terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi kan Eva nggak bisa jawab nih ya. Akhirnya Pak gurunya nyuruh dia ke depan, suruh begini. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Punishment. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Kalau konsekuensi kan konsekuensinya dia nggak pernah bisa matematika, itu konsekuensi dianya. Kalau udah fisik baru dengan ini ya hukuman namanya. Karena berkaitan dengan fisik ya Pak, bukan ngomongin soal pelajarannya begitu ya. Baik. Saya punya kira-kira pelajaran siapa ya? Enggak. Kira-kira pelajaran. Ibu anak di guru kelas 2 SD Bapak Ibu ya, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tuh nggak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas ya. Bapak Ibu suka lihat ya di SD kita misalnya kalau bel istirahat anak-anak tuh pasti riuh gitu ya. Nggak bisa antri berebutan masuk ke dalam jam kelas setelah istirahat selesai. Tentu mengganggu proses pembelajaran berikutnya ya, karena kan jadi nggak tepat waktu mulainya gara-gara nungguin anak harus berebutan masuk kelas. Akhirnya Bu Anas berpikir nih, gimana ya caranya supaya nanti mau antri. Nah, Bu Anas saya dapat ide bagus, mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid masuk kelas usai jam istirahat tuh Bu Anas akan ngiming-ngiming siapa, ayo ya yang ngantri akan Bu Anas kasih stiker bintang ya, misalnya yang berdiri lurus antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Ya, sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu supaya dapetin stiker bintang Bapak Ibu. Nah hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil ternyata. Anak-anak jadi rapi, jadi antri gitu ya karena mau dapat stiker bintang. Sampai suatu hari Bu Anasnya sakit Bapak Ibu. Nah namanya juga guru kelas ya, harus ada guru pengganti ya. Bu Anas sakit diganti sama Pak Heru nih. Pak Heru nggak tahu kalau sebelumnya Bu Anas tuh kasih stiker bintang kepada anak-anak supaya mau berbaris antri. Nah, sehingga ketika mau masuk kelas, anak-anaknya kembali rebutan, nggak ngantri gitu ya. Karena Pak Heru nggak ngiming-ngimingin lagi dengan stiker bintang. Gitu. Kebayang Bapak Ibu ya suasananya ya? Saya bayangin. Ya. Ya, jadi karena Pak Heru tadinya antri rapi karena apa tuh namanya? Dikasih stiker bintang ya. Tahu-tahu ketika Pak Heru menggantikan anak-anaknya berebutan. Kira-kira Bapak Ibu menurut Bapak Ibu yang dilakukan Bu Anas ini seperti apa sih? Apa kira-kira motivasi yang mendasari murid-murid Bapak Ibu, murid-murid Bu Anas ini Bapak Ibu? Pengen dapat stiker, betul. Namanya juga apa? Namanya anak-anak ya pasti senang dikasih stiker. Tapi ketika Pak Heru menggantikan dan nggak ngasih stiker, si anaknya kan jadi berebutan, nggak rapih lagi gitu ya, nggak disiplin lagi. Nah kira-kira apakah ada cara lain Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya ide buat Bu Anas ini? Kalau nggak pakai stiker tetap bisa antri. Mungkin nggak setiap hari kan. Jadi misalnya yang dalam seminggu ini selalu baris, jadi nanti dikasih gitu. Dalam seminggu baru, jadi per mingguan nanti stikernya. Jadi nggak setiap kali baris gitu. Jadi ya selama 1 minggu ini kalian bisa baris rapi, dikasih stiker ya. Gitu. Kira-kira itu akan berlangsung sampai kapan itu? Seminggu. Ya, Mungkin lebih lama gitu ya. Jadi ini kan menurut saya ini karena kan tadi baru berapa lama sih berlangsungnya kan belum lama ya. Jadi sebetulnya sudah cukup lama Bu, sehingga anak-anaknya sudah rapi, itu sudah beberapa minggu. Sehingga sudah berhasil beberapa minggu, cukup berhasil membuat murid-muridnya rapi. tapi belum menjadi kebiasaan kan. Jadi motivasinya harus diubah. Mungkin harus lebih lama dulu. Oh hari ini nggak dapat gitu loh. Lebih lama. Kayak ide dari Bu Emping dibikin lama ya. Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak supaya berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid supaya dia mempelajari sesuatu yang baru,
kita pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebetulnya kita sedang berasumsi mereka nggak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata salah satu tokoh mengatakan demikian. Jadi kayak kita tuh anggap mereka tuh sebenarnya nggak bisa ngelakuin itu, jadi kita ngiming-ngimingin supaya mereka ngelakuin. Coba dibaca pelan-pelan, betul nggak sih kata-kata ini? Betul. Kayak sama hewan itu, anjing kasih makan. Tapi biasanya untuk anak-anak mah susah gitu ya kalau tanpa biasanya kan untuk membiasakan itu dikasih sesuatu dulu biar lebih cepat. Mungkin yang kita sebut seorang ibu mah ngasih stimulasi ya, kepala bayi kan perlu distimulasi supaya dia mau mengangkat kepala, diginiin begitu, maksudnya seperti itu ya. Ya, ya ini reaksi kita masing-masing sih ya Bapak Ibu ya. Katanya demikian. Jadi kita tuh seolah-olah menganggap orang itu sebenarnya nggak bisa atau sebenarnya nggak boleh. Jadi kita latih supaya jadi mau dengan kita kasih sesuatu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu apa yang mendasari perilaku kita itu ada kebutuhan di balik itu loh. Ada kebutuhan yang mendasari kita untuk berperilaku tertentu. Ada satu video yang mau saya tunjukkan. Kebutuhan dasar. Oh, beda ya? Direkam. Beda ya? Enggak ini, editornya enggak Windows. Itu yang kasus itu jebakan. Oke, kita Kita ngobrol sebentar ya Bapak dibahas Ibu ya. gitu. Kenapa jelek? Kebutuhan dasar manusia. Jebakan. Wah. Nanti diedit. Nanti dikasih ini, Ada suaranya ya? dikasih ini nanti. Membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu masih ingat? Bertahan hidup, Perasaan diterima, membuat kebebasan, rasa senang, penguasaan. Nah, Bapak Ibu, saya punya contoh, ada seorang siswa yang kalau setiap jam istirahat selalu ngambil makanan temannya. Dengan setiap perilaku manusia pasti ada kebutuhan dasar yang mendasari. Kenapa dia selalu minta bekal temannya? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Tentu kita perlu nanya ya. Tentu kita perlu bertanya ya kan. Apa yang membuat kamu suka ambil bekal teman kamu? Karena yang tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau alasan dia sama mama nggak dibekelin, kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Dibekelin sama mamanya. Berarti solusinya
kita info ke orang tuanya. Gitu. Kalau misalnya alasan dia, soalnya kalau aku ngambil makanan teman-teman aku ngasih, mereka baik, mereka perhatiin aku, ngasih, jadi setiap istirahat aku suka dibagiin makanan sama teman-teman. Kebutuhan aku Bapak Ibu. Kebetulan untuk diterima, dia ngerasa disayangin ternyata, berarti dia ngerasa mungkin dia nggak dapatkan itu di rumah, sehingga dia butuh itu di sekolah. Atau kalau alasannya dia, kalau aku ngambil, mereka pada takut sama aku, penguasaan, dia butuh menunjukkan ini gue nih. Berapa kebutuhan tadi? 3. Kembali lagi apa ya? Rasa senang. Iya, soalnya aku senang aja ngambilin punya teman-teman aku. Nah, itu kesenangan tadi ya. Satu lagi apa ya? Kebebasan. Aku dibekelin sama mama, tapi tiap hari dibekelinnya mie sama telur terus. Mungkin dia butuh pengen cobain menu yang lain. Itu bukan kebebasan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, setiap perilaku kita pasti ada kebutuhan yang mendasari di balik itu. Sehingga ketika kita ingin membangun disiplin bagi anak-anak kita perlu tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Ada satu video lagi, tapi kalau jadi saya akan sambil ini kan ya Bapak Ibu ya. Mengenai posisi kontrol. Saya nggak salah menyebutkannya ya. Bapak Ibu senang mendengarkan. Bapak Ibu. Salam bahagia ibu dan Saya akan ya. bersalah. Dalam kita membangun budaya positif bagi anak-anak kita, ada 5 posisi kontrol ya yang biasa supaya pada bangun, yang biasa kita lakukan bagi anak kita. Bapak Ibu, ketika saya nonton ini, jujur, Kalau mereka yang mulai. ketika saya nonton ini saya tertegur Bapak Ibu, karena saya salah satu di antaranya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada di salah satu di antaranya atau tidak. Posisi pemantau. Tapi saya gunakan ini dalam melatih anak pribadi saya, anak biologi saya. Saya sampai bagi ini ke suami saya supaya dia tahu apa yang jadi posisi kontrolnya dia. Yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana Ini kasusnya ada anak terlambat di sekolah ya Bapak Ibu. menghadapi masalah tersebut. Ada yang pertama itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Bil, itu kamu kan? Bukan, kok udah sama? Itu Yang hidup sih tapi kayak gitu. Naren, sini kamu. Nah, ini filmnya bagus nih. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya suka nonton Maaf, film Bu. kayak gitu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok. Ya Bapak Ibu, tadi tentang 5 posisi kendali kita bagi anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Dan yang diharapkan adalah posisi kelima. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, saya terpesona dengan video tadi. Karena saya termasuk posisi kedua, posisi merasa dari rasa bersalah. Saya juga itu berbagi dengan suami saya dan dia merasa di posisi pertama dalam kami membimbing anak biologis kami itu ya. Tapi ternyata untuk setiap posisi itu, posisi pengendali itu ada dampak-dampaknya Bapak Ibu bagi anak kita ya. Nah, sebab itu kita diharapkan untuk melakukan posisi kontrol yang kelima sebagai seorang manajer ya kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan guru piket tadi kepada Naren dalam posisi manajer itu dia lakukan yang namanya ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu baru kali ini mendengar, itu disebut restitusi. Restitusi apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi memperbaiki kesalahan, tadi kan kesalahannya dia datang terlambat ya.
Nah, ini ada prosesnya memperbaiki kondisi yang kesalahan tadi supaya mereka bisa kembali lagi terhadap lingkungan mereka. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid kita untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Tadi kan posisi kontrol sebagai penghukum, udah kamu udah salah ya salah. Apa hukumannya? Lari lapangan misalnya. Tapi kalau dalam restitusi ini berkolaborasi sama anak kita mencari solusi, bukan memberikan hukuman. Ya, mencari solusi untuk masalahnya dia masalahnya datang terlambat nih. Oke, kita diskusi apa yang buat kamu terlambat. Bagaimana kira-kira supaya kamu nanti tidak terlambat lagi? Apa yang harus kamu lakukan? Kapan kamu akan memulainya? Seperti itu ya, sehingga bisa membantu anak kita berpikir tentang dia tuh mau jadi orang yang seperti apa yang dia inginkan, dan bagaimana dia juga harus memperlakukan orang lain. Begitu. Balik yang awal tadi Bapak Ibu ya, dalam budaya positif kita ingin menciptakan disiplin positif bagi anak kita. Ya, disiplin yang positif bagi anak kita bukan disiplin yang karena takut hukuman, bukan disiplin yang karena ingin dapat imbalan atau hadiah atau penghargaan, tapi disiplin yang mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan value yang mereka punya. Begitu. Nah, restitusi itu seperti apa sih? Ini segitiga restitusi Bapak Ibu, ada proses di dalamnya ya. Yang pertama, kalau anak kita ternyata melakukan kesalahan, kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Ya. Tadi yang posisi kontrol yang pertama, penghukum, kalau salah, udah kamu terlambat, kamu selalu terlambat. Itu memberikan dia menumbuhkan identitas gagal dalam diri. Iya, aku tuh salah. Posisi kontrol yang kedua memberi rasa bersalah. Kamu gimana sih bikin ibu kecewa? Membuat dia, iya aku tuh ternyata udah mengecewakan ibu. Dia merasa dirinya gagal. Nah, ketika kita berbuat satu tindakan yang salah, kita perlu menstabilkan identitasnya. Dan identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Seperti apa sih? Kita bisa dengan katakan, ya setiap orang kan pernah melakukan kesalahan. Oke, kamu terlambat. Saya juga pernah terlambat. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan. Di situ adalah proses di mana kita membuat dia, oh iya, kalau aku melakukan kesalahan hari ini bukan berarti aku gagal, gitu ya. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Karena salah tetaplah salah Bapak Ibu, betul ya? Gak mungkin yang salah kita benar-benarkan kan? Dia salah tetap salah. Tapi kita tadi sudah bahas bersama bahwa perilaku setiap anak itu ada kebutuhan yang mendasarinya. Kalau dia terlambat, pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Kenapa dia bisa terlambat? Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Begitu. Dan baru kita bantu. Mungkin ada cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan, yang perlu kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ke depan. Kemudian di sisi satunya adalah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati bersama, keyakinan kelas apa? Menghargai waktu Bu misalnya. Iya betul. Apakah kamu percaya dengan keyakinan itu? Apakah kamu mau melakukan apa yang menjadi keyakinan kamu? Ya, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa sih? Gitu. Di situ proses kita membantu dia mencari solusi sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Nah, bicara soal keyakinan, tentu anak kita perlu punya yang namanya value dalam dirinya ya. Bukan di sini keyakinan itu bukan keyakinan agama yang dianut ya Bapak Ibu ya, tapi value yang dia yakini. Ya. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa sih kita memiliki peraturan tentang harus pakai helm kalau berkendara motor? Supaya nggak ditilang Pak? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kalau naik motor harus pakai helm? Supaya kecelakaan nggak fatal. Artinya? Iya, apa? Biar nggak kena angin. Biar? Tadi Bapak Ibu Selamat. selamat, betul Bapak Ibu. Kan tadi supaya nggak kecelakaan ya, supaya selamat. Artinya apa? Bapak Ibu punya value keselamatan. Saya pakai helm bukan sekedar supaya nggak ditilang, tapi ya untuk melindungi diri saya. Ada pakai helm juga Pak. Kayak gimana?
tentu ada yang pakai helm mati juga, betul, ada yang namanya hidup milik yang di atas ya Bapak Ibu ya. gitu. Tapi paling enggak dia melakukan sesuatu itu dengan value yang dia miliki. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, kenapa sih kita punya peraturan harus waktu pandemi kemarin harus pakai masker, harus cuci tangan sebelum masuk, harus cek suhu, kenapa Bapak Ibu? Supaya nggak kena COVID. Artinya Bapak Ibu menjaga apa? Keselamatan diri. Iya, keselamatan diri, kesehatan Bapak Ibu kan itu value yang Bapak Ibu pegang. Sehingga mau nggak mau jadi nggak lupa pakai masker, nggak lupa cuci tangan atau kebiasaan kita dulu waktu awal pandemi. PPKM udah dicabut. Ya, sekarang PPKM udah dicabut ya. belum. Nah itu yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Kita punya peraturan di sekolah Bapak Ibu. Tapi apakah anak-anak itu memahami apa sih maksudnya peraturan nggak boleh pacaran, peraturan nggak boleh datang terlambat, peraturan rambut harus rapi diikat. Anak tuh suka datang ke saya, terus kenapa sih di sekolah ini rambutnya harus diikat? Bapak Ibu ada anak yang datang kepada Bapak Ibu bertanya seperti itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu jawab? Supaya rapi. Supaya rapi? Kayaknya saya sampai siswaan ya. Kenapa anak harus diikat rambutnya? Kalau dari dasar hukumnya memang ada keseragaman aturan supaya semua anak yang datang ke itu kan sama, tidak ada lagi Jadi kesamaan. Baik. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu, kalau ada anak yang nanya ke Bapak Ibu kenapa sih rambutnya harus diikat? Biar nyaman aku bilang. Biar nyaman, Kenyamanan. biar rapi ya. Kalau di biologi mah kalau di lab menghindari dari kecelakaan. Menghindari dari kecelakaan. Nah, Iya. ini kan value-value ya Bapak Ibu ya. Ini value-value yang perlu anak-anak kita tahu, bukan sekedar nggak boleh rambutnya dikurai. Tapi ada value-value di dalamnya, keyakinan di dalamnya yang perlu mereka sepakati bersama, yang perlu diketahui oleh anak-anak kita sehingga kita mengikuti aturan itu bukan sekedar takut dihukum, takut kurang poin, bukan sekedar supaya poinnya tidak berkurang, tapi karena memang dia punya value yang dia pegang. Nah, sebab itu Bapak Ibu teman-teman untuk membentuk satu budaya positif dan menciptakan sistem yang positif kita perlu ada ini keyakinan kelas yang perlu diketahui oleh anak-anak. Bagaimana caranya? Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau coba melakukan ini di kelas kita masing-masing, membentuk keyakinan kelas. Langkahnya seperti apa? Langkahnya kita bisa diskusi sama anak-anak kita. Peraturan apa sih di sekolah ini? Misalnya peraturan di kelas Bapak Ibu ya. Kalau mau menjawab pertanyaan atau harus mengangkat tangan. Kalau mau keluar harus izin dulu, itu kan peraturan sebetulnya. Nah, ini diskusikan sama anak-anak. Pasti di situ akan muncul, kenapa sih emang Ibu harus kayak gini, kenapa harus gitu? Ada value yang perlu mereka ketahui ya. Dan kemudian merumuskan peraturan jadi keyakinan dalam kalimat yang positif. Misalnya jangan terlambat, kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jangan berlari di koridor. Jalan aja. Berjalan aja. Itu rumusan-rumusan keyakinan kelas yang bisa kita bentuk bersama anak-anak kita dan setelah dirumuskan Itu positif loh benar. Negatifnya keluar sih ya gitu. Enggak ada pintu dari luar mah. ya pasti sopan kan? Sopan. iya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 7. Hormat, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, sehingga dia nggak boleh apa kira-kira ini kalau dia negatif. Itu menyembunyikan handphone orang. Ya iya. Iya benar. Seperti insan. Kan tidak ada aturan yang nggak dilarang menyembunyikan handphone orang, kan tidak ada. Tapi kalau mereka punya value menghargai milik orang lain, menghormati benda yang dimiliki semua orang lain, mereka akan bisa mengikuti. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Apa ini? Peraturannya. Mengerjakan PR misalnya ya. Ini nilai yang mau kita tanamkan. Kemudian diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bullying. Ya Bapak Ibu, mungkin ini bukan hal yang mudah. Ya memang bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin ada beberapa hal yang bertentangan dengan kita, dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Saya juga demikian Bapak Ibu.
Tapi tentu kita semua punya satu tujuan yang sama, membentuk disiplin positif bagi anak-anak kita sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, Bapak Ibu, saya harap dengan apa yang saya sampaikan hari ini paling nggak sedikit menggelitik Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan sehingga bisa kita terapkan di kelas, ya, membangun motivasi bagi anak-anak kita, bukan sekedar motivasi menghindari hukuman, bukan sekedar motivasi untuk dapat imbalan, tapi mereka menjadi individu yang menjadi apa yang mereka mau, menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan, punya prinsip apa yang mereka pegang, keyakinan apa yang mereka pegang, sehingga mereka menjalaninya bukan dengan rasa takut, bukan karena mengharapkan imbalan, mereka menjalaninya sesuai dengan motivasi internal keinginan dari dalam diri. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi Bapak Ibu? Tidak ada. Sama. Bagus kan? Boleh tanya? Ya, boleh tanya Bapak. Cuman seperti dari awal ya, saya di sini bukan narasumber Bapak Ibu. Saya di sini hanya berbagi apa yang saya terima. Jadi kalau seandainya jawab saya tidak bisa menjawab, saya akan nanyakan kembali kepada yang memberikan saya materi ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh mundur saja. Oke. Nah ini atau sebelumnya? Ya ini dulu aja. Kita diskusi tentang peraturan sekolah dapat memuaskan murid. Misalnya nih, kan tujuannya kan kita memberikan nilai pada peraturan yang kita buat kan. Kalau kita ada berikan dan muridnya nggak mau terima, gimana? Sebetulnya yang kita mau berikan itu bukan peraturan. Jadi nantinya namanya bukan peraturan lagi, tapi keyakinan sekolah. Dari keyakinan kelas lama-lama jadi keyakinan sekolah. Karena kalau peraturan itu kan kayak yang apa ya, mengerikan gitu. Jadi, kalau sekarang misalnya dengan kondisi siswa kita kayak ini, apakah bisa direalisasikan kalau misalnya bentuknya keyakinan bukan peraturan yang sensitif? Kalau pertanyaannya apakah bisa direalisasikan, saya jawab bisa Pak. Ya, saya harus jawab bisa. Saya tahu tantangannya berat Bapak Ibu dengan kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun. Saya tahu Bapak Ibu masing-masing punya cara regulasi masing-masing terhadap anak-anak masuk kita. Untuk membentuk diri kita sendiri aja sudah cukup sulit, betul nggak Bapak Ibu? Ya, untuk mengubah paradigma diri kita saja sudah cukup sulit, apalagi membangun anak-anak. Maka di kurikulum di guru penggerak itu kan kurikulum kita merdeka ya. Ternyata itu ada apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu ada panjangan itu apa namanya? M, merdeka M itu misalnya apa? Akronimnya ya. Di materi saya di guru penggerak dimulai dari M selalu dalam setiap modul yang materi. Mulai dari diri. Mulai dari diri. Oh, berarti M-nya kan mulai dari Betul, seperti ujiannya mulai dari diri. Jadi saya juga memulai dari diri saya Bapak Ibu. Dan saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita dulu masing-masing. Ya. Bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin terjadi Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang pasti bisa kita lakukan kalau kita mau. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada terima kasih banyak. Oke, baik. Bukan menggelitik ya, tapi apa tadi kata Bukirin, kita punya cara masing-masing, tapi kalau kita cara masing-masing nggak ada satu tujuan juga, percuma juga kan. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing, nanti ujung-ujungnya jadi prestise kelas masing-masing gitu kan. Kalau kita bicara keyakinan gitu, nah, itu kan peraturan itu berubah jadi keyakinan kan. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di Facebook, itu ada satu guru yang viral juga. Dia ngomong masalah kalau misalnya rambut panjang mengganggu nggak pelajaran, nanya ke anak-anak. Sepatu warna putih mengganggu nggak pelajaran? Dia salah satunya dia ingin meyakinkan bahwa di kelas itu berdasarkan dengan aturan. Karena kan kita bicara aturan kan tadi. Aturan itu kan membumbung tinggi itu apa? Punishment and award dan punishment, penghargaan dan penghukuman kan gitu. Kalau kita bicara peraturan. Nah, guru itu menyatakan bahwa
suatu saat kamu akan harus mendapatkan value gitu kan. Value-nya, nilainya. Jadi kenapa di sekolah buat aturan sepatu harus hitam? Kan sepatu hitam sepatu putih nggak akan mengganggu pelajaran kan? Nggak akan mengganggu dia. Oh karena sepatu putih dia. Tapi nah itu hal yang kayak begitu. Makanya tadi apakah semua akan berdampak kepada diri kita masing-masing kan? Saya juga lihat beberapa kurikulum merdeka, itu kembali ke guru masing-masing. Apa gurunya udah yakin, udah damai sejahtera atau belum? Karena bukan ketika Bu Karen, ayo kita mulai dari sendiri-sendiri. Sebenarnya sekolah itu juga udah berpikiran positif, guru-guru udah berpikiran positif sebenarnya. Hanya caranya dan kita tidak ketemu, makanya kita dihadangnya dengan apa? Aturan main. Aturan yang memungkinkan kita itu untuk melakukan, ya kan kita kalau bicara hukum apa kurikulum merdeka, kita juga udah merdeka. Sampai saat ini kita udah merdeka. Itu hanya merdekanya harus merdeka seperti apa. Jadi kayak tadi misalnya murid dekat sama guru, harus ada batasannya kan. Padahal seperti apa gitu. Nah hal-hal kayak begitu yang nampaknya sih ya saya harus masih belajar juga gitu ya, bukan berarti ini ya saya sharing aja Bapak Ibu, karena kalau kita bicara seperti ini akan ada diksi nanti di luarnya gitu kan. Bapak Ibu akan berhadapan dengan aturan teori seperti ini kayak gitu, ininya berbeda gitu kan. Ya gitu lah, kita harus belajar gitu aja. Ini mah sharing aja, bukan pertanyaan, bukan pernyataan. Terima kasih sharingnya Pak Novi, betul ya Bapak Ibu ya. Banyak hal mungkin yang perlu kita yang berbeda sebelumnya dari kita ya. Mengenai tadi yang Pak Novi sampaikan soal sepatu ya Pak Novi, karena itu juga jadi bahan diskusi kami di kelompok saya. Tapi yang diinginkan di sini adalah value yang umum, yang universal. Mungkin nanti dari peraturan-peraturan itu ada yang mungkin akhirnya berubah, karena kita perlu lihat value. Kalau misalnya kita mau tetap kekeh, itu bukan value lagi ya, misalnya soal sepatu harus hitam. Kalau kita dapetin aja value-nya misalnya toleransi misalnya. Barangkali teman kamu yang lain atau kebersamaan value-nya, sehingga harus sepatunya seragam, nggak harus hitam, bisa juga sepatunya seragam putih kan, seperti itu. Yang diambil kan bukan warna sepatunya tapi keseragamannya, karena value yang mau diambil tadi kebersamaan saya seperti itu. Nah berkaitan soal peraturan, mungkin nanti ada peraturan-peraturan yang akhirnya jadi nggak jadi peraturan, akhirnya diadakan karena mungkin ini nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya misalnya seperti itu. Begitu ya. Kemudian nanti kalau keyakinan kelas masing-masing nanti beda sama keyakinan sekolah. Sebetulnya dimulai dari keyakinan kelas masing-masing yang universal Bapak Ibu, artinya bisa diterapkan di setiap mata pelajaran. Misalnya kayak yang tadi kan, ini bisa diterapkan di semua pelajaran nggak Bapak Ibu? Ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Seperti itu. Jadi kita mulai dari keyakinan yang memang universal yang pengen kita bangun. Tadi kan Bapak Ibu sudah nulis di sini ya, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu mau bangun, yang perlu dibangun di tengah anak-anak kita. Terima kasih sharingnya Pak Novi. Ya ini jadi artinya kita merefleksi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bagaimana refleksi kita masing. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau menanyakan atau menanggapi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu, meluangkan waktunya, dan harapan kita bersama kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita demi menciptakan kemerdekaan ya dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebagai guru yang merdeka juga memerdekakan anak kita meraih masa depan masing-masing. Selamat pagi, saya tutup untuk diseminasi berkomunikasi ini. Tepuk tangan dulu.
Kompak dalam hal apa? Pokoknya semuanya yang mulai diperinci kompaknya itu kayak apa? Temannya baik. Temannya baik. Temannya tidak teriak-teriak. Baik itu tuh semua bisa. Semua baik. Gak teriak-teriak. Temannya gak mukul kayak gini. Gak suka mukul-mukul. Jadi Gak mukul-mukul kayak artinya kalian harus saling apa dong? Tidak bully. Tidak bully, nanti harus saling Menasihati. menasihati. Sebelum menasihati gimana? Saling membantu. Membantu. Oke. Kelas seperti apa lagi yang kalian harapkan? Dari CCTV. Kelas yang tenang. Yang tenang. Oke, yang tenang. Terutama pada saat pelajaran, pada saat guru menerangkan ya, supaya kau bisa mendengarkan dengan baik. Oke. Apalagi kelas yang seperti apa? Gak lari-lari. Gak lari-lari. Kalian nggak lari. Oh, nggak keliling-keliling Iya, ya? keliling-keliling. Seperti yang tadi saya bilang tenang gitu ya. Oke, artinya tertib, nyaman itu mungkin apa nih kira-kira? Lihat, coba lihat ke lantai kelas kalian. Kelasnya bersih. Oh, kelasnya bersih. Kelasnya harus punya. Kita coba fokus pada hal yang kita bisa atur nih dengan Oh, sejak kalian. Seperti apa kelas yang kamu harapkan seperti itu? Antri ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi kelas yang tenang sama bersih aja gitu. Dan bersih supaya belajar bisa menyenangkan dan solid ya. Oke. Nah, untuk kita menciptakan kelas yang paling harapkan tadi, tentu harus ada kesepakatan yang harus disepakati dan diikuti oleh setiap anggota kelas kan? Iya. Ya kan, misalnya kalau kita punya kelas yang solid tapi siapa yang nggak mau, gimana? Apakah akan terjadi? Tidak. Tidak. Ya, Kesha punya kelas yang bersih tapi Rosali masih suka buang sampah, kira-kira apakah terjadi? Berarti untuk menciptakan satu kelas yang kita harapkan, kita harus punya kesepakatan. Ya, kesepakatannya apa saja? Tentu kesepakatan yang mau kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nova Krisdianti dan saya adalah guru bahasa Inggris di SMPK BPK Penabur Cimahi. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, sebagai guru saya semakin tergerak dan termotivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman setidaknya di kelas yang saya ampu. Mengapa? Supaya tercipta kolaborasi yang baik antara saya dan seluruh warga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih.